Bang Juma, coba abang jelaskan dulu sama saya itu. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia. Sesudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu bagaimana coba? Kenapa abang bilang Yesus itu diracun? Dalam bagaimana abang menafsirkan ayat ini Yesus itu diracun? Coba saya mau minta detail. Ya. Bagaimana? Itu ayat Yesus mati. Di mana ada tertulis gitu? Yesus mati di situ gara-gara minum anggur. Ya, ayatnya di mana, Bang? Bang, ini ayat 30 ini jelas ayatnya ini berkata sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia. Sudah selesai, lalu ia menundukkan kepadanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu di mana ditulis dia terracun, minum racun? Apakah dia ada ayat sebelumnya begitu? Itu dia minum ya, anggur yang diminum itu anggur. Mati. Anggur. Kenapa tidak dia ada mati? Di sini bahasa mati itu tidak ada. Menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawa itu berarti itu artinya kami perjamuan kudus, Bang. Bukan menyerahkan nyawa minum racun. Dengan itu perjamuan kudus? Apa hubungannya dengan Makanya Kristen? saya bilang Bang Juma begini, dengarin dulu Bang Juma, jangan abang aja ngomong. Dari tadi saya mendengarkan bahasa abang ini. Ya, silakan Bu. Lanjut. Silakan Anda menyembah Tuhan yang mati diracun, silakan. Nggak ada yang melarang kok, silakan Anda sembah korban racun, nggak masalah pun kami. Saya hanya mau menolong Anda untuk keluar dari kesesatan itu. Iya, saya juga mau untuk keluar juga. Halo. Dari penyembahan mata. Silakan, Anda mau bela diri Anda, silakan. Gimana ceritanya? Sementara Yesus yang betul mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah, kan gitu. Oke, Bang Juma. Apa lagi? Memang nggak malu muncul lagi? Sebentar. Nggak malu? Oh, enggak. Gimana? Enggak. Menolak atau menerima? Aku tanya dulu, menolak atau menerima? Iya. Aku Iya, juga kembali tadi melihat di ayat-ayat terjemahan. Menolak atau menerima? Tetapi dia tidak menerimanya. Oh, ya, jelas. Yang mana yang betul? Dia tidak menolak. Original teksnya jelas mengatakan di situ menerima kok menolak. Original teksnya itu pun benar diterjemahkan, dia menolaknya, tidak menerima. Iya, diterjemahkan. Berarti salah terjemah, sengaja disalah terjemahkan. Tujuannya untuk menyesatkan. Sebentar. Oke lagi, Pak. Cuma kasih aku kesempatan. Oke. Sekarang gini, kalau memang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, berusaha menipu, anggaplah dulu dia menipu itu. Kenapa buktinya ada? Sebentar, gantian kita kan gantian. Kenapa hanya di Markus dia menipu, sekalian aja yang di Yohanes itu ditipunya? Ya, tanya sama mereka. Kenapa tanya saya? Sekarang begini, Juma, sebentar. Dengar. Artinya Juma. Hei. Kenapa tanya saya? Kamu lah yang tanya, kawan. Kenapa kalian tidak nipu sekalian semuanya? Kan gitu. Dengar, di letterlet yang di Yohanes itu memang benar. Bisa saja kita mengartikan Yesus itu memang minum anggur asam itu secara terjemahan itu. Artinya di situ LAI tidak ada mengganti-ganti sesuai dengan terjemahan. Original teksnya itu Lambano, kok nggak ada mengganti-ganti Pietro, Apa yang saya harus dengar sama kamu apa? Tetapi di Markus itu dia juga menerjemahkan dengan terjemahan yang benar. Kaulah pendusta itu. Kok terjemahan yang benar gimana, Tuyul? Tukang tahayul. Original teksnya itu Lambano. Lambano itu menerima.
bukan menolak. Menolak itu beda. Kalau menolak dalam bahasa Yunani itu aporipto. Di situ tidak tertulis aporipto. Yang ada di situ lambano, artinya menerima. Buktinya dia minum, kucluk. Udahlah, aku aja lah bahwa memang kalian ini pasukan iblis yang diutus untuk menyesatkan manusia. Tapi manusia yang bisa kalian sesatkan ya sesama kalian, anak-anak kalian nanti, cucu-cucu kalian. Kami umat Islam yang berakal sehat tidak mungkin bisa kalian sesatkan. Gitu aja. Kau berpihak bahwa dia menerimanya, tetapi aku tetap mempercayai LAI, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dia menolaknya itu. Ya silakanlah, itu derita Anda. Itu derita Anda. Itu derita Anda. Kan Al-Quran saya sudah mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Iblis itu saudara-saudaranya adalah kafir. Si kafir membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu mendukung lai, sudah jelas-jelas salah. Itulah kau saudaranya setan. Oh apa? Mau kemana kita? Oke lah, aku nggak bisa memaksakan kehendakmu kalau kau berkata iya memang yang hak itu harus dinyatakan hak. Salah ya salah, cak kangkung. Oke lah, terserah kau lah, benarkan. Silakan dengan iman saudara. Silakan. Kalau keyakinan seperti itu silakan dengan kepercayaan saudara yang membabi buta itu silakan. Enggak. Toh makanan saudara memang babi kok. Silakan, kan data sudah diserahkan sama Anda. Bunda Rahmat tadi sudah susah payah menunjukkan Bang Juma data. jangan membiarkan orang jadi babi, nggak boleh kayak gitu. Kita ini kan. Jadi kalau orang makan babi terus tubuhnya banyak. Jadi kalau Bang Ibu, Juma membahas kalau orang makan babi, jangan Bu, bilang Ibu, orang kalian itu udah babi. Itu kalau orang itu makan babi, berarti dalam tubuhnya penuh daging babi. Kok malu dengan makanan sendiri? Harus percaya diri dong. Dari bayi dikasih makan susu babi, daging babi, lemak babi, darah susu babi. Tinggal tai babi aja yang kalian tidak makan. Cuma gantian. Ya saya kan mengatakan membabi buta. Kenapa kalian membabi buta? Ya mungkin karena kalian makan babi, itu loh maksud saya. Justru kan Juma yang membabi buta di room ini. Apa? Silakan. Saudara keluarga diam dulu. Silakan kasih siapa ini? Kasih Begini, palsu, silakan. Bang Juma, saya mau tanya dulu di ayat 30 ini di mana dikatakan Yesus itu setelah minum anggur asam itu keracunan? Di mana? Coba tafsirkan dulu biar saya mengerti. Orang kalau minum anggur asam lalu kemudian dia mati itu keracunan. Di dalam kitabnya di mana ditulis Bang Juma dia lalu mati? Coba. Dalil yang Anda baca barusan itu. Dengarkan Bang Juma jangan ngambil dari ayat 30-nya. Sebelum ayat 30 ini dengarkan Bang Juma, saya bacakan dulu. Sesudah ayat 28 sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Itu ya, ayat yang ke-8, yang ke-9. Jangan abang yang mengambil tafsiran dari ayat terakhir begitu. Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkannya dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya, lalu matilah Yesus. Enggak ada dikatakan mati, Bang. Abang jangan menambah-nambah isi Alkitab loh. Berdosa nanti abang dosa abang itu banyak. Enggak ada. Menyerahkan nyawa artinya dia menggenapi firman Allah yang sudah dibuat. Menyerahkan nyawa mati atau tidak? Bukan dia mati, dia menyerahkan nyawa sebab dia coba Yesus lahir ke dunia, dia sudah dikatakan Roh Kudus akan lahir bagimu juru selamat, penembus dosa manusia, akan dia disalibkan untuk dosa-dosa umat manusia. Dia bukan mati karena keracunan, Bang. Dia karena tahu dia akan menggenapi firman Allah. Jangan abang sembarang keracunan itu. Bang Juma itu egois jadi muslim, nggak boleh kayak gitu. Gak boleh kayak gitu, Bang. Dikatakan di dalam maunya aja menafsirkan yang seenak-enaknya saja. Yesus terjemahan menggenapi firman-Nya Allah. Bapa di surga. Terjemahan 1985. Tidak boleh seperti itu, Bang Juma itu pakai logika menafsirkan. Kita itu menafsirkan itu sesuai dengan anugerah Tuhan. Begitu loh.
Ibu setelah kasih. Yesus Gak kemudian apa-apa. Ini menyerahkan memang nyawanya. mereka ini penyesat, biarlah begitu. Kita nanggapinya tenang aja. Dia menundukkan kepala itu menyerahkan nyawa, bahwasanya dia sudah Mati menggenapi nggak? firman-Nya Allah yang mudah di Mati nggak? yang sudah dimateraikan Mati di nggak? Alkitab itu, Bang Juma, bukan dia Ibu, minum mati asam, nggak? Mati asam nggak? anggur itu lalu mati keracunan. Mati Itu nggak? saya bantah. Mati nggak Yesus pada saat sudah minum anggur tersebut? Mati nggak? Mati nggak? Mati. Nubuat yang mana yang digenapi? Nubuat Ulangan 21 nomor 2223 atau nubuat Yeremia yang saya katakan tadi kepada saudara? Yeremia berapa? 23:15. Yang mana yang Yesus genapi? Kalau dia menggenapi Yeremia 23:15 berarti anggur, keracunan anggur. Kalau dia menggenapi kemudian Ulangan 21 2223 sebagaimana Galatia 3 nomor 13 berarti dia mati disalib, digantung. Yang digenapi Yesus yang mana? Yeremia 23 mati diracun atau Ulangan 21 mati digantung? Yang mana yang Yesus genapi? Tinggal Anda pilih. Data yang menyediakan itu. Terserah saudara mau pilih yang mana. Yesus menggenapi nubuatan mati diracun atau Yesus menggenapi nubuatan mati dikutuk. Ayo. Halo saudara kasih putri. Sedangkan kalau Anda belajar Matius 26 nomor 29, Lukas 22 nomor 18, Yesus sudah berjanji, sabar. Aku Yesus tidak minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah. Berarti yang minum anggur tadi di atas pohon ini siapa? Karena Yesus sudah berkata dalam Matius 26 nomor 29 dan juga dalam Lukas 2 nomor 18, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Jadi yang minum anggur di salib itu siapa? Ayo, Yesus pembohong kah? Atau siapa? Kalau Yesus yang minum anggur asam itu berarti Yesus adalah pembohong. Wajarlah dia dikutuk. Masalah kita, tapi kalau ke Bang, saya tanya sama dia. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah. Lalu yang minum anggur di pohon itu tadi siapa? Si pembohong Yesus atau bagaimana? Kalau Yesus yang meminumnya berarti dia pembohong. bukan Dia tidak dipaksa, dia menerima. Dia menerima, bukan dipaksa. Terjemahan lain memang sengaja supaya tidak menggenapi Yeremia 23 nomor 15. Diedit sedemikian rupa supaya tidak ketahuan bahwa yang kalian sembah itu adalah nabi palsu. Tidak ada mati ditikam lambung, nggak ada. Dia mati lebih dulu sebelum ditikam, dia sudah mati memang. Saudara, ketika Yesus itu ditikam lambungnya, apa kata tentara Romawi? Dia sudah mati. Makanya dia tidak dipatahkan tulang kakinya. Karena dia sudah mati. Mati karena apa? Karena anggur asam. Ditikam lambungnya, air dan darah. Ditikam lambungnya itu, andai saja dia masih hidup di situ, maka dipatahkan kakinya. Faktanya tidak dipatahkan. Artinya pada saat ditikam lambung, orang Romawi mengatakan dia sudah mati. Nah, kalau Anda mengatakan dia mati karena ditusuk, lambung, berarti Yohanes 19 dusta. Karena di situ dia mengatakan maka matilah dia. Terjemahan 2014. Mana yang betul? Mana yang betul? Yohanes 19 nomor 30, maka matilah dia. Ternyata tidak mati, menunggu ditusuk lambungnya dulu. Apa ini? Kitab apa ini yang kayak begini nih? Kitab apa ini? Ditikam lambungnya. Ini saudara, kalau Anda melihat daftar menu cara bikin kue, di situ ada dituliskan kemudian bahwasanya pertama ambil telur 2 biji, lalu telurnya dibuka, kulitnya masukkan ke dalam wajan, habis itu kemudian di blender kulitnya, buang kuningnya dan putihnya, baru masukkan lagi. Ini buku buat kue aja kalau salah kayak begini itu ditolak demi akal. Apalagi ini disebut buku agama. Buku agama amburadul kayak begini. Yang satu mengatakan menerima, yang satu mengatakan menolak.
Yang satu mengatakan mati minum racun, yang satu mengatakan mati karena ditombak. Nggak layak. Nggak layak dijadikan sebagai buku pengantar tidur pun nggak layak. Apalagi untuk keyakinan yang menghantar kita kepada keselamatan dunia akhirat. Nggak layak. Makanya Al-Quran saya mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis, mengarang buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, itu dari tangan mereka sendiri. Kalau dari Tuhan tidak mungkin begini modelnya. Tapi karena ini bukan dari Tuhan, ya kacau balau. Ini kitab kalian loh, saya nggak ngarang-ngarang loh. Iya, silakan Anda melakukan konsili lagi. Lakukan konsili, perbaikan. Masalah kebangkitan dan kenaikan ke surga dan ia akan datang, itu masalah. Yang lebih penting, saudara, Matius 26 nomor 29, Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di surga. Anda percaya nggak ucapan Yesus itu? Kalau Anda percaya, tinggalkan menyembah yang disalib. Karena yang disalib itu minum anggur. Iya kan, itu kan yang dikasih mereka buat dia, bukan dia meminta. Katanya dia sudah berjanji tidak akan minum anggur lagi. Katanya dia sudah menolak. Namanya penyiksa itu kan ya. Saudara, kalau sudah bersumpah, orang itu yang dipegang bahasanya, apalagi sosok yang kalian sembah ini katanya Tuhan, kok berdusta? Dia mengatakan aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di surga. Yang salib, aku haus, aku membutuhkan anggur, kan tidak? Loh, dia menerimanya kok. Dia menerima. Iya, kan itu diolok-olok oleh para serdadu Romawi. Dia menerima. Artinya dia melanggar perkataannya sendiri. Dia melanggar perkataannya sendiri. Kalau dia ini manusia benar, kalau dia manusia benar, apalagi Tuhan, jangankan Tuhan, manusia benar aja, ketika dia sudah cicipi ini anggur, maka dia akan meludahkan anggur itu. Karena dia sudah mengatakan aku tidak akan minum anggur lagi. Berdiri terus mendampingi. Tidak akan minum anggur lagi, kecuali nanti di surga. Tapi ternyata faktanya dia minum anggur. Oke, berarti yang digantung di pohon ini bukan Yesus, bukan yang berkata di dalam Matius 20 di Matius 26 sebentar. Penyesat dulu. Simple itu. Abang. Sebentar, Juma. Silakan Anda membengkokkan sesuatu yang sudah lurus. Juma, sebentar. Biar Juma, tadi kau membawa ayat Yohanes, ya, lalu aku membawa ayat Markus. Kita ambil jalur tengah yang kedua. Coba buka Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34. Ya, kita buka lagi. Buka Silakan Matius Anda baca. 27. Kita ambil satu ayat sebagai titik acuan. Ya, silakan Anda baca. Silakan Anda buka. Bacakanlah dulu, nanti kalau aku baca jadi jeda. Ya, Anda lah yang bawa. Setelah ini apa? Setelah dia mengecapnya, lalu dia tidak meminumnya. Ya. Tidak sebentar. begitu, tidak. Apa yang mau komentar di situ? Silakan. Silakan. Anda selesaikan dulu. Pada kitab Markus, penulis kitab Markus mengatakan dia menolaknya. Pada kitab Matius mengatakan dia mengecap, tetapi setelah dia tahu dia tidak meminumnya. Terus yang mana yang betul? Walaupun kitab Yohanes mengatakan kau hanya berpacuan untuk kemenanganmu, kau mengambil kitab Yohanes. Saya berdasarkan dalilmu, bro. Saya berdasarkan dalil. Mana yang betul? Saya kan bertanya, mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Jangan hanya mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Yang mana? Ketiga-tiganya itu benar, tetapi pemahamanmu di kitab Yohanes yang salah. Maksudnya ketiga-tiganya benar itu maksudnya gimana? Satu menerima, satu menolak. Yang mana yang betul? Sebentar, cuma di kitab Yohanes sebenarnya dengar, penyesat dengar. Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Matius, Markus, Lukas, Yohanes benar. Ketiga-tiganya benar. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu benar? Yang satu mengatakan menerima, yang satu menerima, yang satu mengatakan menolak menurut Anda. Mana yang betul?
Tidak ada yang mengatakan dia menerimanya. Dia setelah Loh, dia tadi datanya sudah ditunjukkan, masih mau membantah? Hah? penyesat dengar. Di Hei, kitab penyesat apa? Yohanes. Penyesat apa? Penyesat apa? Dengar guru palsu, dengar. Di kitab Yohanes memang dikatakan di kitab Yohanes dia meminumnya, tapi sebenarnya penjelasan lebih konkretnya itu ada di Matius yang mengatakan Matius 27:34. Dia mengecapnya setelah dia mengetahui itu anggur yang berisi anggur racun, dia menolaknya, artinya dia tidak jadi meminumnya. Ada diterangkan di situ loh. Tetapi kau hanya memaksakan kehendakmu, pemahamanmu bahwa Yesus meminumnya sampai ke perutnya, lalu matilah dia karena racun. Kau adalah guru palsu, pendusta. Oke, baik. Sekarang dia menerimanya kan? Dia mengecapnya, Betul. tetapi dia tidak meminumnya. Iya, aku tanya dulu. Dia menerimanya kan? Dia haus, lalu diberikan anggur asam. Terus? Benar. Terus? Benar, Yesus itu haus di kayu salib Terus? itu. Lalu para terus? serdadu itu memberikan anggur asam. Lalu Yesus mengecapnya dan mengetahui itu racun, anggur berisi asam, berisi mur. Dia menolaknya. Kau jangan berdusta kau, guru palsu. Baik. Saya bacakan dalil Anda supaya Anda belajar untuk menilai. Anda yang menilai, bukan saya ya. Anda menilai, bukan saya yang menilai, Anda. Lalu kemudian dikatakan begini, sesudah Yesus meminumnya. Saya bagaimana? Bagaimana harus ini? Matius atau Yohanes? Di Yohanes. Ambil Matius 27 tadi. Bacakan dulu Matius 27:34. Yohanesnya mengatakan meminum. Dulu, mana yang baca betul? dia yang tadi tuh nggak ada di situ. Dia setelah minum keracunan, tidak ada. Baca. Coba baca dulu Bang Juma. Yohanes 19:30. Kita tangkap Silakan. guru palsu ini. Coba. Silakan. Mana Silakan. di situ dalilnya? Coba. Silakan Anda tunjukkan. Dia Ayo. memelintir Yohanes itu Tidak ada mengarahkan bahwa Yesus mati di saya racun. pelintir. Tidak ada Coba. saya pelintir. Guru palsu. Tunggu dulu Bang. Bang Juma, coba Sesudah bacakan Yesus dalilnya yang meminum tadi itu, coba anggur bacakan asam dulu, Bang. itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Hancur. Enggak. Jangan abang tambah-tambah bahasanya. Hancur Menyerahkan nyawa, pesenatela. bukan mati, Bang. Hancur pesenatela. Jadi Ternyata begitulah Yesus kualitas apologet Jangan ini abang tidak tunjukkan Yesus merujuk pada mati banyak data. Dia karena mempertahankan aku hanya di Yohanes tidak pada dasar. Tidak ada di sini. Yesus Mati. mati Itu pun karena tidak seperti itu. anggur. Memang benar. Tidak ada di Yesus itu situ. sampai ke Mati. mulutnya, dia mengecapnya tetapi tidak meminumnya. Di situ dikatakan di Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia meminum, dia pun mati. Tidak ada mati, Bang. Ya, menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa itu apa? Menyerahkan nyawa itu maksudnya apa? Udah. Ibu Dinda Alfi. Kita ganti topik yang lain. Minta tolong kita bisa Yohanes memaksakan si Juma 19:30 untuk apa? Untuk dia silakan. tetap bertahan pada Tidak argumennya. ada di Silakan Tidak kita ada lihat di situ bahasanya, Bang. Menyerahkan nyawa, Bang. Bang. Udah cukup lah topik ini. Menyerahkan nyawa. Gimana? Boleh dicek WA Kepala, bentar, Bang? sehingga dia menyerahkan nyawa. Bang. Tidak ada di situ perkataan mati. Iya. Ya, jangan dipelintir bahasa-bahasa Alkitab kami itu, Bang. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Apa isinya, apa adanya, itulah dibacakan. Iya, silakan dibuka dulu Yohanes 19:30 Dinda Alfi. Sudah saya buka ini, Bang. Saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada di sini bahasa mati ya, Bang ya. Menyerahkan nyawa itu apa? Menyerah artinya begini, Bang Juma. Kasih saya kesempatan menerangkan sama Ya, umat silakan. Muslim ini. Yesus itu sebelum dia lahir ke dunia ini, dia sudah dibuatkan harus mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa umat manusia, bukan Kristen aja. Semua umat, mau Islam mau apapun itu, termasuk Bang Juma juga. Udah? Lalu dia di akhir dia detik-detik dia mau tahu diserahkan oleh pengikutnya adalah perjamuan kudus.
perjamuan kudus yang akan dimateraikan bagi setiap umat manusia, bahwasanya dia itu mati untuk dosa-dosa umat manusia, bukan dia keracunan mati atau ditombak perutnya, bukan. Dia diserahkan sekarang kalau dia menyerahkan rohnya, bukan keracunan dia matinya. Menyerahkan nyawanya itu apa namanya? Menyerahkan nyawanya itu apa namanya? Kewajiban dia untuk menebus dosa kita, Bang Juma. Iya, bukan kewajiban tuyul. Saya tanya, menyerahkan nyawa itu mati atau apa? Matinya itu, menyerahkan nyawa itu untuk disalibkan, bukan untuk diracun, Bang Juma. Saya tidak mau tahu itu untuk apa. Saya nggak mau tahu itu. Saya tidak mau tahu itu apa. Dengarin dulu saya. Menyerahkan nyawanya tadi itu untuk disalibkan, bukan untuk diracuni, Bang Juma. Itu yang saya baca dari Anda. Menyerahkan nyawa itu mati atau tidak? Mati, menyerahkan nyawa disalibkan, bukan keracunan, Bang Juma. Bang Juma itu pakai akal dong. Terjemahan TSI 2014 mengatakan dia pun mati. Ya, dia mati disalibkan karena dosa umat setiap manusia, bukan karena, nggak ada di sini tertulis untuk Kristen aja, bukan, umat, bagi umat yang berdosa. Kalau Bang Juma merasa benar tidak ada dosa, berarti Abang Juma nggak termasuk ditebus oleh Tuhan kami, begitu loh. Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi yang kalian rampok, dosa ditebus dengan darah manusia? Di mana tertulis? Tidak ada darah manusia. Darah Yesus. Darahnya Yesus darah kambing. Darahnya Yesus darah kambing, bukan darah manusia. Yesus itu Tuhan kami, bukan kambing. Apalagi darah Tuhan. Coba. Di mana di kitabnya Yahudi nebus dosa pakai darah manusia, di mana? Nah, itu Bunda Rama sudah tunjukkan tuh, dia pun mati. Nah ya. Oke, nah sekarang PR-mu tunjukkan di mana kitabnya Yahudi. Kalian kan mengatakan penerus Yahudi. Nah, di mana di kitabnya Yahudi dosa ditebus menggunakan darah manusia? Silakan. Di mana? Kalian itu pagan, penyembah dewa Molok kalian itu. Apalagi darah Tuhan. Ayo tunjukkan. Darah manusia aja kagak, apalagi darah Tuhan. Ayo, silakan saudara kasih. Tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya Yahudi menebus dosa pakai darah manusia, apalagi darah Tuhan. Ayo. Kalau di kitab kami itu, Bang Juma, tidak ada penebusan dosa darah manusia. Ya, makasih. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk sebagai penebus dosa Kristen. Sekarang tolong kau tunjukkan, saudari, tunjukkan kepada saya di sini, di mana Tuhan Bani Israel menebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Meow. Bentar ya. Di mana? Bentar. Iya, silakan. Iya. Dengarkan, Bang Juma. Markus 2. Dengarkan. Markus 2 ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pasti. Yesus keluarkan darah di situ. Di ayat Yesus. Yesus keluarkan darahnya. Anakku, lihat darahku. Ambil pisau, langsung tebas lehernya sendiri. Bang Juma jangan mana sendiri dong. Lah kamu yang nipu. Dosanya telah diampuni. Berarti Yesus yang berkata sendiri. Yesus berkata Yesus. Orang mati saja bisa dibangkitkan karena perkataan Yesus, apalagi dosa kami. Begitu Bang Juma. Ya?
Bang Juma tidak boleh membantah Iya, itu. di mana dalilnya yang saya minta, di mana dalilnya? Sudah jelas-jelas saya membaca Markus 2 di ayat 5 ini kata, ketika Yesus melihat mereka berkata dari barat. Yang lumpuh itu, hai anakku, dosamu telah diampuni. Kepompong dari barat. Itu dari barat, itu surat kepompong dari barat. Yang saya minta firman Tuhan di kitabnya Yahudi yang mengatakan dosa ditebus pakai darah manusia, itu di mana tertulis? Kau bawa Markus pula kau bawa asisten Paulus. Macet. Ayo dibantu keluarga. Jadi kalau kita membahas agama ini Bang Juma, kita tidak bisa seperti sekolah A, TK, SD. Alah, banyak cerita. Apa yang kita dengarkan, saya tanya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan Elohim menebus dosa pakai darah manusia? Saya minta dalil. Penipu. Ada enggak tradisi Yahudi nebus dosa pakai darah manusia? Ada enggak? Enggak ada, dasar agama pagan. Ada mana? Coba tunjukkan ke saya. Nebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Ada? Ada pandaian. Jelas-jelas Yesus berkata kok. Saya minta dalil. Itu iblis yang kau maksud, itu iblis. Jangan kau menipu dengan ajaran itu. Jangan. Memutar-mutar-balikkan. Kamu yang memutar-balik agamamu. Agamamu yang memutar-balik. Bang Juma itu boleh. Agamamu yang memutar-balik. Agamamu yang memutar-balik hukum Tuhan. Hukum Tuhan mengatakan, ajarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nggak ada manusia, tuyul. Malah Tuhan marah di Imamat 18:21. Janganlah engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Aku sendiri akan menghanguskan dan menghabiskan, melenyapkan orang yang mempersembahkan manusia ke dewa Molok. Paham sampai situ? Paham? Imamat 1 nomor 2, perintahkan, katakan, kabarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi. Nggak ada manusia. Dari mana Kristen dapat manusia tebus dosa? Dari mana? Ayo, dari dewa Molok. Emang siapa tadi yang bilang manusia menebus dosa umat Kristen? Ada Bang Juma, ada saya berkata demikian. Ada. Loh, tadi Yesus mati untuk dosa siapa? Saya bertanya dulu, ada saya tadi bilang kalau ya kamu tadi yang mengatakan Yesus itu mati untuk tebus dosa pakai darahnya. Nah sekarang ada tadi coba saya tunjukkan bilang, manusia menebus dosa kami. Ada. Jadi siapa yang menebus dosamu di tiang salib itu siapa? Kambing? Ada saya bilang tadi manusia. Iya saya tanya, yang mati di atas salib untuk dosamu itu kambing atau kucing? Yesus itu manusia atau setan? Tidak manusia. Tidak manusia. Lalu apa kalau bukan manusia? Itu Allah kami. Jadi Tuhanmu mati nebus dosamu? Iya benar. Karena itu dibuatkan oleh Allah. Oke, baik. Pada saat Tuhan mati, alam semesta ini siapa yang menjaga sebagai Tuhan? Bang Juma ini kurasa ada pauk-pauknya, kurasa ada logika, kurasa. Malu. Begini Bang Juma, ketika begini. Tuhanmu, dengarkan dulu ketika Bang Juma. Tuhanmu mati, Kasih dulu ketika saya Tuhanmu mati, dengarkan dulu Bang Juma. Ketika Tuhanmu mati, yang menjaga alam semesta ini siapa? Dengarkan dulu Bang Juma, biar saya jelaskan. Karena Bang Juma ini harus ke TK. Ketika Tuhanmu mati, ya? Ketika Tuhanmu mati, yang menjaga alam semesta ini siapa?
Ketika Udah. Tuhanmu mati, yang membangkitkan Tuhanmu dari kematian siapa? Udah bisa saya jawabnya. Ya, Sudah. ya. Dengarkan Bang Juma ya. Yesus itu adalah anak Allah. Saya tidak Udah. tanya itu. Dengarkan dulu Bang Juma. Bang Juma itu jangan asal nanti. Iya, kau mau nipu saya gitu? Gak bisa. Menipu. Tipuanmu itu gak cocok sama aku. Seorang Bang Juma gak boleh ditipu dong. Iya, maka Karena dari itu saya demikian Bang Juma tanya. ini untuk kaum Maka dari itu saya umat Kristen tanya. ini sangat- Maka dari sangat itu besar. saya tanya. Dalilnya di Dari mana, Bang awal Juma itu, saja, dari awal saja kamu sudah menipu. Kau mengatakan yang mati di pohon itu bukan manusia. Itu kau sudah berbohong, itu kau sudah nipu. Kau sudah nipu itu. Yang mati di atas salib itu manusia, kau bilang bukan. Masih mau dikasih kesempatan untuk ngomong, pendusta kayak kau. Masa kau katakan yang mati di atas pohon itu bukan manusia? Kau bilang itu Tuhan. Otak kau itu sudah terhambur. Untung dijaga, masih ditampung sama tengkoraknya. Sebenarnya itu udah terhambur otak kau di dalam itu gara-gara dogma. Masakan yang mati di atas salib dibunuh itu bukan manusia, lalu apa? Tuhan. Kau bilang iya. Di mana otak kau? Tuhan mati dibunuh sama manusia. Hah? Mending kau masuk kembali di rahimnya ibumu, keluar itu jadi kodok, daripada kau keluar jadi manusia tapi tak berguna. Penyesat. Penyesat kau itu. Kau sudah sesatkan dirimu, kau pingin pula orang lain juga ikut-ikutan sesat kayak kau. Masa kau bilang yang mati di atas salib itu bukan manusia? Lalu Yesus kau pikir apa Yesus itu? Kucing. Kau bilang Tuhan, ya itulah kau gilamu. Masa Tuhan mati? Atau kau pikir biarlah Bang mati Juma satu aja Tuhanku? yang gila. Karena apa? Karena Bang Juma tidak merasakan kasih Yesus itu bagaimana. Kasih itu Yesus bagaimana? Mana kasih Yesus? Nggak ada kasih Yesus yang kita bahas di sini. Yang kita bahas di sini, ketika Tuhan mati, yang menghidupkan Yesus siapa? Kalau Tuhan mati, Ya, itulah kuasanya Allah. Namanya bagaimana berkuasa lagi? Anak Roh Kudus. Makanya dia tidak memiliki kematian. Saudari, bagaimana Dia mau kuasa? memiliki Kematian 3 hari dan bangkit di hari ketiga. Bagaimana? Siapa yang bangkitkan? Bukan Siapa yang bangkitkan? Muhammad mati selama-lamanya dikubur. Siapa yang bangkitkan? Tuhan kami itu mati di hari ketiga bangkit. Siapa Bang Juma yang itu bangkitkan? menyatakan Siapa yang bangkitkan Tuhanmu ketika Tuhanmu mati? Ikan teri pakai dia helm. mati selamanya 3 Siapa hari yang dia membangkitkan mati, dan Tuhanmu? bangkit hari ketiga Bang Juma. Bang Juma Siapa itu yang bohong. membangkitkan Tidak tahu Tuhanmu? bahasa penafsiran Siapa kita yang itu bohong. membangkitkan Tuhanmu ketika dia mati? Yang membangkitkannya siapa? Itu pertanyaan saya. Jangan kau bicara sendiri. Sudahlah kau gila, kau bicara sendiri pula. Bang Juma Pertanyaan aja, saya, tidak. siapa Karena yang apa, Bang Juma? Siapa yang membangkitkan? Saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Siapa yang membangkitkan Tuhanmu ketika Bapa di dia sorga. mati? Bapa di sorga. Oh, berarti Tuhanmu ada 2. Nah, Bapa di sorga itu adalah mengutus Yesus. Yesus itu adalah pewaris sorga. Dialah yang akan menghakimi. Bang Juma juga akan datang kedua kalinya. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tadi 1 mati. Ada lagi disebut Bapak. Berarti ada 2. Hah? Tak pernah mati, dia hidup untuk kekekalan selama-lamanya. Berarti dia tidak menebus dosa. Berarti dia tidak menebus dosa karena dia tidak mati. Kenapa Bang bilang seperti itu? Mati. Coba. Tadi kau katakan tidak mati. Coba ambil dulu dalilnya Tuhan kami itu tidak mati dan tidak menebus dosa. Di mana? Kamu Dalilnya sendiri mana? yang mengatakan tadi. Bang Tadi Juma kau dulu yang kita mengatakan. dulu firman-Nya di mana bahwasanya Yesus itu tidak mati, tidak menebus dosa umat manusia, di mana? Tadi kau mengatakan Tuhanmu tidak mati. Tuhanmu mati atau tidak sih? Tuhan saya itu tidak mengalami kematian untuk selama-lamanya, tapi Tuhan mati menggenapi firman-Nya selama 3 hari. Di hari ketiga itu dia bangkit. Makanya saya tanya. Bahwasanya firman Allah itu bukan mati. Makanya saya tanya sama Muhammad Anda. mati selama-lamanya tuh.
Saya tanya sama Anda. Di hari ketiga, Bang. Dengar. Saya tanya sama Anda kan. Siapa yang menghidupkan Tuhan Anda setelah dia mati 3 hari? Itu loh pertanyaan saya. Bunda Mila, Assalamualaikum, Nois. Belajar keluarga kalau kau punya ilmu. Halo, mungkin kakak ibu Purba itu mungkin rasa cintanya sama Tuhan Yesus itu kesal dia kalian olok-olok, tapi sama aku aja tanya Juma. Ya mengolok-olok kan kalian, kok jadi kami yang mengolok-olok. Tuyul. Kau ya, mengolok-olok. menghina Yesus itu kalian. Saya berusaha supaya saya mengolok-oloknya apa? Tapi aku tak. Coba tunjukkan kalau saya mengolok-olok Yesus. Tunjukkan. Iya. Kau mengolok-oloknya sebenarnya di Yohanes itu sekalipun kata-katanya dengar dulu Cuma kau janganlah sekalipun kata-katanya dikatakan dia meminumnya sebenarnya dia mengecapnya levelnya itu sebatas mengecap. Turun. Kau nuduh saya mengolok-olok Yesusmu. Kau yang mengolok-olok. Kau yang mati-matian memperjuangkan setan supaya Yesus itu mati. Waalaikumsalam. Itu ada gantungan saya justru sapi berusaha. Ya? Iya. Saya justru berusaha supaya Yesus itu tidak mati. Kamu yang berusaha Yesus mati. Tuyul. Kau pula yang tuduh saya mengolok-olok. Sapi. Oh, Nois. Hari Minggu, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kok saya Bunda mulu enak aja Bunda Rahmani nyalain orang Siapa? Bukan, Bang Zuma itu yang Nois. Iya. Ya, ada sapi. Selamat hari Minggu, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan Burunda, coba kau. Mana Kepas? Bangkit dari mana? Coba Bunda Mila di mute dulu. Bangkit dari kematian, Pak. Bunda Mila di mute dulu coba. Di Bunda Mila itu noise-nya. Bunda Noise. Oke, lanjut. Saya ada mute nih. Udah. Ini hilang noise-nya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Bangkit dari kematian. Bang Zuma nggak noise kok Bang Zuma. Dibuka aja lagi Bang. Kepas. Kau belum sadar Kepas. Masya Allah Bang Stylo. Keren. Jadi gini. Sadar apa? Tunggu. Bingung saya sadar apa nih sekarang Bunda? Sadar dari menuhankan anak Maria, Bang. Tunggu apanya kau Dia Kepas? itu Tuhan Elohim Yahweh. Saya sadar karena pilih di 25 sampai 11 oleh 13 gitu loh. Ya Bang dah. Dinda Alfi sebelum saya asar deh izin. Tolong dibuka dong yang Markus 15:29 kitab Alkitab Sabda yang paralel, karena saya menyerang itu terkait dengan lay aja sih. 15. Iya, sebenarnya terjemahan nggak apa-apa ya kita bahas di sini berarti ya. Yang jangan dibuka yang kamu kirim ke saya. Saya kan minta yang di lay punya. Oh iya, baik. Alkitab Sabda kan itu rujukannya, Dek. Bukan yang kita punya yang jadi rujukan mereka. Coba Alkitab Sabda Markus 15:23. Sapi tetangga tadi mau ikutan. Kalau kita bicara Iya. etilen 3.400 jangan lupa polo-polo ya kawan-kawan. Jangan teman, jangan kawan. Tunggu dulu Ustaz Arif. Bisa saya on cam. Enggak, yang di follow yang muslimnya teman-teman. Akun saya yang di follow ya. Akun saya ini masih kecil ini. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda paralel Markus 15:25. Lambano itu memang artinya menerima. Lambano itu memang artinya menerima. Nah, kalau kita masuk ke paralel, Lambano itu memang artinya menerima. Nah, itu menerima kan? Membawa.
Ini Lambano. yang diperlihatkan di Alkitab Sabda. Iya. Elaben dari kata lambano. Sementara kalau menolak itu menolak muncul di ITL. Dan berbahagia. ITL Coba ya? ambil sampel ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Menolak aku di sini Lukas 7:23. Bukan, lambano itu bukan menolak. Lambano itu menerima, Bang Da. Cocok. Sementara kalau menolak tadi kalau itu, kita lihat, ya gimana Bang Da? Silakan. kalau di terjemahan lama itu memang dikatakan di sana 116-nya itu, tetapi 3756 itu ada kata apa itu? Tidak. Tidak. Ya, tapi ada perselisihan antara terjemahan lama dan terjemahan baru. Nah, sekarang pertanyaannya, yang digunakan saudara Kristen ini kan terjemahan baru. Yang penting lambano itu artinya bukan menolak gitu loh. Lambano itu artinya menerima. Itulah dia. Sementara kalau kita lihat sampel, kita cek ya. Kalau memang menolak itu bahasa Yunani lambano, di sini kan ada dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Menolak di situ nggak ada elaben atau lambanonya. Tidak ada tuh. Jadi LAI kalau menerjemahkan lambano menjadi menolak, kesalahan fatal memang. Itu dia. Linda Ardian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut dulu bernarasi. Saya izin ibadah dulu asar ya. Betul, mau asar ya. Iya, siap, lanjut. Silakan Bang Da. Bro Admin, silakan. Ya. Aku baru lewat sih terus terang, jadi belum tahu temanya. Apa kau di bawah netizen? Woi, sabar. Lanjut. Ya tadi belum tahu temanya, jadi aku tak nyimak dulu apa nih temanya nih. Kenapa sih ini sapa dulu Bang Zuma, Bunda. Mentau udah monitor Bunda. Bunda sudah standby, sudah aktif. Temanya Bang yang kau tuhankan itu apa ya? Kalau aku bertanya boleh nggak? Bertanya aja. Boleh. Mungkin ini kan kebetulan kan momentumnya lagi Paskah nih. Ya, boleh, jadi Bang. Ini mumpung lagi momentum, saya mau bertanya begini. Di zaman Musa kan juga memang ada Paskah. Nah, sebagai orang Kristen, kita kemudian menerjemahkan dan menghubungkan peristiwa Paskah. Lanjut. Ya, peristiwa Paskah dengan peristiwa kematian Yesus. Yang saya mau tanyakan, di Islam sendiri diajarkan nggak tentang tulah yang sebagai dasar peristiwa Paskah ini yang dialami zaman Musa? Ada berapa tulah yang dialami waktu zaman Musa? Oke, sedikit Mesir itu dapat berapa tulah? Kemudian sebelum kepada yang lain terhadap Paskah ini. Tulah apa sih, Bun? Tulah itu apa, Bun? Kutukan. Sebelum ke Gurunda atau kepada saudara saya yang lain, saya hanya ingin menyampaikan Bro Admin ya, bahwa Paskah yang kalian rayakan itu beda dengan Paskah zaman Musa. Itu Pesak. Paskah zaman Musa itu memperingati pembebasan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Ya, ketika itu ya Firaun Mesir sana kena tulah kan. Anak-anak sulung tuh di inilah kena tulah mereka ya. Jadi itu maknanya pembebasan Bani Israel dari perbudakan di Mesir oleh Firaun. Nah sekarang Kristen nih mengambil istilah Yahudi ini dengan menyebut juga Paskah, tapi maknanya beda.
Pasca Kristen ini adalah memperingati kebangkitan yang kalian tuhankan toh. Nyambung nggak? Ya, maksud perasaan saya nggak nyambung deh. Salah makna, salah arti. Udah ngambil salah arti lagi, bro. Itu dulu ya yang saudara Kristen harus tahu. Jadi pasca Pentakosta, ya beda-beda kalian pemaknaannya. Ngambil istilahnya orang, tapi Anda maknai dengan beda. Kata Allah Anda ambil, Anda maknai dengan beda, ya kan? Sudah ngambil, maknai lagi dengan beda. Itulah penyakit Kristen, saudara admin. Itu dulu yang Anda harus tahu. Silakan kalau ada yang mau masuk. Ya gini, saya mau bertanya begini. Jadi tentang Paskah tadi betul. Jadi kita kan juga tahu kalau di Perjanjian Lama itu diceritakan bahwa Mesir itu mendapatkan tulah yang ke-10, yaitu kematian seluruh putra sulung. Nah, orang Israel itu sudah diberitahu bahwa mereka harus menyembelih domba atau binatang ya. Nah, kenapa kau menyembelih? Kenapa kau memaknai kematian Tuhan tuh? Nah, gini loh, dari sudut pandang Kristen kita memaknai dari Mesir ke Golgota. Peristiwa ini berhubungan. Yang saya tanyakan dari pandangan Muslim gimana? Ya, bukan. Kalau orang Yahudi itu memperingati Paskah itu mereka mengorbankan hewan. Ya, dia merayakan Paskah dengan mengorbankan hewan. Makanya aku bilang, saudara Kristen suka ngambil punya orang tapi memaknai lain, memaknainya beda. Hanya mencocok logikan gitu loh. Supaya ya dikira juga ada hari-hari sakralnya ya. Ada hari-hari sucinya gitu. Padahal itu ngambil punya orang. Itu bro admin ya. Silakan kalau mau masuk silakan. Bang Ustadz Arif silakan. Atau Gurunda sudah. Perayaan Pesah itu kan kalau kita lihat di Imamat, jatuhnya Pesah itu kan pada tanggal ke-14 bulan pertama. Bulan pertama itu kan dalam bahasa Ibrani itu kan bulan Nisan. Nisan ya. Terus hubungannya sama bulan April apa ya? Aku pengen tahu. Bukan gitu Kang, maksudnya gini. Memang orang Kristen kita mempercayai atau menghubungkan antara peristiwa Paskah dari Mesir ke Golgota. Memang kita menghubungkan itu. Nah yang saya tanyakan, di Islam apakah juga diajarkan tentang tulah ke-10 dan apa maknanya begitu loh. Sementara kan sunat juga diikuti dari sana. Kemudian makanan-makanan juga dari sana. Nah peristiwa ini kan juga penting juga nih. Apakah juga diimani juga atau bagaimana? Silakan. Pesah itu salah satu ritual di dalam mitzvot Torah enggak? Di dalam instruksi Torah enggak? Fokusnya peringatan tentang tulah ke-10 sih. Pembebasan dari itu. Tulah itu kan penyebabnya, akibatnya adalah Pesah kan gitu. Coba kita main di hukum sebab akibat. Enggak, kalau nggak gini maksudnya di Islam itu diajarkan 10 tulah juga atau tidak? Enggak, ngapain? Oh tidak, ya sudah. Makanya nggak ada maksudku. Kita harus punya fundamental. Kita harus punya fundamental atau dasarnya itu begini bang. Ya, nggak semuanya yang harus di dalam Torah itu ada di dalam keislaman itu sendiri. Karena kenapa? Nih, saya kasih dalil ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Ulangan 33 butir keempat, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaat Yakub, Bani Israel. Torah itu tuh punya jemaat Yakub, punya Bani Israel. Bani Ismail mah nggak ada urusannya sama Torah. Kami hanya membenarkan bahwa Torah itu pernah ada, diturunkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Apakah hukum-hukumnya harus ada di dalam Islam? Tidak. Karena kenapa? Hukum itu hanya diperuntukkan bagi jemaat Yakub. Gitu loh. Kami bukan jemaat Yakub. Kristen jemaat Yakub. Kristen jemaat Yakub enggak? Ya enggak, kalau kita kan istilahnya ya, dan kita menghubungkan peristiwa itu gitu loh maksudnya. Oh, dihubung-hubungkan. Kan nanti pada Pesah itu ada, di sini udah komat soalnya.
sedikit lagi ya. Pada perayaan Pesah itu kan dilaksanakan selama 7 sampai 8 hari itu, 1 pekan lamanya, mulai dari 15 Nisan sampai seminggu setelahnya. Nah, nanti pada kalimat Pesah itu sendiri, ya, mereka itu mempercayai bahwasanya malaikat-malaikat itu akan datang ke rumah orang-orang Israel serta meletakkan darah domba Paskah di atas pintu-pintu rumah-rumah tersebut supaya anak sulung mereka itu terselamatkan. Di dalam kekristenan kok nggak ada kayak gitu ya? Darah domba itu ditempel-tempelin oleh malaikat katanya di pintu-pintu rumah orang-orang Israel supaya anak sulung mereka itu terselamatkan. Mana Bang apa tadi? Gimana Pak Kefas atau Pak Pencari Tuhan? Kira-kira gimana tanggapan saudara atas peristiwa 2000 tahun yang lalu yang sangat mengenaskan, Tuhan telah meninggal. Bahkan dalam bukunya Nietzsche yang berjudul Nietzsche Membunuh Tuhan, itu Nietzsche mengkabarkan kepada para pengikutnya di Jerman, "Woi, Tuhan telah mati, Tuhan telah mati." Kira-kira gimana kalau ada anggapan Tuhan telah mati gitu? Pas kalau nggak bersuara diturunin loh. Pak Pencari. Gimana? Ya, untuk aja. Anda beneran ingin bertanya karena nggak tahu atau sudah punya jawabannya? Saya bertanya aja, saya pengen tahu jawaban saudara. Kalau saya jawab malah kepanjangan Pak, karena jangan panjang-panjang, aku mau tanya tanggapanmu. Bagaimana anggapan orang di luar sana yang sekarang sudah mulai pakai akal sehatnya ketika dengar kabar bahwa Tuhan telah mati nih, mereka menghidupkannya dan udah tidak percaya lagi. Nah, kira-kira gimana catatan ini 2000 tahun yang lalu bahwa mencatat dalam sejarah Tuhan Bapak yang pernah dilahirkan itu pernah meninggoy, gimana? Nggak sesimpel itu, soalnya kita harus belajar. Kalau nggak sesimpel gimana? Kristologi sudah selesai dalam Yohanes 20. Untuk mempelajarinya nggak semudah itu, brother. Karena kita pakai teologi ya, kita harus belajar teologi ya. Karena kan kami juga belajar. Pak, saya juga belajar teologi ya. Kan itu mati kan disebabkan oleh iblis, betul? Nah itu tentang historikalnya. Itu juga masuk. Tujuannya Tuhan meninggoy apa? Jadi kita harus belajar yang namanya soteriologi, kristologi. Ya udah belajar semua soteriologi. Dan harusnya Anda sudah paham dong. Udah jangan ngajarin. Masuk. Aku cuma tanya Pak, kira-kira Tuhan meninggoy untuk apa gitu loh? Nah bagus. Tujuannya untuk apa itu bagus sekali. Bagus. Nah itu harusnya pertanyaannya gitu. Tujuannya apa gitu? Oke. Saya jawab di Filipi aja. Yesus mengosongkan diri. Apa di Filipi, tunggu saya buka. Ini di Filipi 2 ayat 7. Itu tujuannya. Filipi 2 ayat 7. Pak Paulus itu ketemu Yesus cuma secuil loh. Dalam 2 Korintus 11 saya jawab dengan Alkitab, loh kalau Anda terima. Nah, sabar dulu enggak. Masalahnya saya nggak bisa mengkonfirmasi apa yang diucapkan Paulus benar. Ini kita buka ya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 7 kalau nggak salah. Ayat 17. Nah, coba lihat baca. Paulus ketemu Yesus cuma secuil. Terus dia berbicara tentang Yesus yang luar biasa ini. Apa yang aku katakan tentang Yesus, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut apa? Firman Theos, melainkan sebagai seorang yang BODOH, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Lalu 14 surat yang ditulis oleh Paulus yang sok-sok membicarakan tentang Yesus, padahal dia hanya bertemu 2 kali, itu semuanya bertentangan dengan apa yang diucapkan Yesus. Paulus bilang dalam Roma 9, dia bilang upah dosa adalah maut, sedangkan Yesus sama sekali tidak pernah bilang bahwa upah dosa adalah maut. Bahkan Yesus bilang anak-anak kecil itu yang empunya kerajaan sorga.
Jika dikatakan upah dosa adalah maut, sedangkan anak kecil itu belum pernah percaya atau mengikrarkan Yesus telah mati dan bangkit, kenapa Yesus bilang dia masuk surga? Makanya dia ribet. Saya menjawab hanya pakai Alkitab. Apa yang saya ketahui ya itu dasar saya. Oke, sekarang gini. Yang bikin Yesus Tuhan Bapak meninggoy siapa kira-kira? Itu adalah rencana penebusan. Iblis gitu. Oh iya, Gurunda udah monitor kira-kira. Tafadhol. Assalamualaikum Gurunda. Ya enak. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, mungkin enggak. Jadi gini Pak, aku mau tanya, yang bikin Tuhan Bapak meninggoy itu siapa? Tuhan Bapak meninggal? Iya, Tuhan saya. Tuhan meninggoy. Kemarin Jumat diperingati tuh, kan gitu, betul? Ya rasa juga Bang Golden juga sudah beberapa kali dijelaskan meninggal bukan kalau kita cek dalam Lukas 22 nomor 3 dan Yohanes nomor 13 dan Yohanes 13 nomor 2, yang bikin Tuhan Bapak meninggoy itu iblis. Karena saat itu iblis merasuki Yudas dan Yudas bersekongkol dengan imam-imam Yahudi untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi bisa saya katakan gini nih, kalau tidak ada iblis, kalau tidak ada Yudas, maka karya soteriologi dan konsep keselamatan itu tidak pernah Bapak dapatkan, betul? Oke. Jadi agama mana yang mengorbankan Tuhannya dan pengorbanannya itu dilakukan oleh setan? Betul? Agama mana? Silakan, Mbak. Agama Kristen. Tapi bukan agama Kristen. Jadi dengar ya teman-teman, hanya agama Kristen yang mengkorbankan Tuhannya dan pengkorbanan itu dilakukan oleh setan. Selesai. Kami tidak mengorbankan Tuhan. Loh, Tuhan yang Bapak korbankan. Enggak, Yohanes 3 ayat 16 aja lu baca. Kata Kepas Tuhan, Pak mencari. Kepas bilang Tuhan. Mana sih? Yesus itu Bapak itu sendiri. Kristen menurut Pak Pencari yang Tuhannya dikorbankan oleh setan. Oke, silakan tafadhol Gurunda, juga enak saya. Ya, saya hanya tadi mendengarkan ya. Saya bahas sedikit terkait dengan pertanyaan siapa tadi, Bro Admin, terkait dengan Paskah. Jadi kalau di Islam itu kita tidak mengenalnya dengan kata Paskah. Di Islam itu dikenal dengan Asyura. Jadi kalau dikatakan apakah di Islam itu ada Paskah? Kalau Paskah yang dimaksudin memperingati Nabi Musa alaihissalam dalam hal membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, Fir'aun. Iya, kita juga peringati. Kita peringati pada hari Asyura 10 Muharram. Jadi di dalam kaidah Islam ini apakah ada dalil pendukungnya di kitabnya Yahudi? 10 Muharram itu pendukungnya ada di dalam kitab Keluaran. Untuk dicatat teman-teman yang masih mau memiliki pembendaharaan ilmu, di Keluaran 12 nomor 2 atau di nomor 1 sampai nomor 3, di situ diterangkan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi bulan pertama atau bulan permulaan segala bulan bagimu. Nah, di Islam bulan pertama itu Muharram. Nah, ternyata bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam hitungan Yahudi. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi permulaan bulan Muharram itu ternyata diterangkan di dalam kitab Keluaran bab 12. Lalu kemudian bagaimana dengan tanggal 10 Muharram? Kok bisa? Nah, ternyata di dalam Keluaran 12 nomor 3 itu diterangkan jatuhnya di 10 Muharram. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, bulan pertama ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi 10 Muharram yang diperingati dengan hari Asyura oleh umat Islam itu lebih valid, lebih berdata daripada Paskahnya Kristen.
Paskahnya Kristen itu paskah yang dibuat-buat. Mereka hanya meniru-niru Yahudi. Mereka tak ada hubungannya dengan pembebasan. Tidak ada kaidah paskah di dalam Kristen itu tidak ada hubungannya dengan kejadian Nabi Musa membebaskan Israel dari Fir'aun. Sedangkan kalau Nabi Muhammad memperingati dengan hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, itu ternyata dasarnya ada. Nabi Muhammad tidak pernah pelajari itu. Tapi rupa-rupanya setelah kita belajar Bible, kita temukan data di dalam Keluaran 12 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Rupa-rupanya 10 Muharram itu tertulis dengan valid di dalamnya. Bulan ini adalah bulan pertama bagimu, yaitu bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum Quraisy. Jadi 10 Muharram itu adalah momentum pembebasan bagi Bani Israel. Nah, itu diperingati dengan hari Asyura di Islam, yaitu puasa dalam bulan Muharram di hari ke-10. Apa hubungannya dengan Yesus mati bangkit dari kubur? Tak ada sama sekali. Jadi Kristen ini cuma akal-akalan. Islam lebih mengena terhadap kejadian yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Sekira demikian. Silakan dilanjut, Dinda Golian. Saya hanya menimpali pertanyaan saudara siapa tadi, Bro Admin. Silakan. Oke, Pak. Kebetulan ada Bang Suma, saya boleh bertanya nih, Pak. Saya ingin bertanya dulu, boleh? Halo. Iya, silakan. Oke, saya bertanya gini. Jadi ketika muslim atau muslimah yang hidup taat, yang mampu menahan nafsu, menahan godaan di dunia, terus masuk ke surga, terus menerima janji surga, yaitu kalau wanitanya dapat pangeran, terus prianya dapat bidadari. Nah, andainya gini, mungkin kedengaran konyol, tapi kasus yang kita lihat banyak. Andainya gini, dia seorang LGBT, tapi karena dia sangat mentaati Islam, dia menahan semua nafsu itu. Nah, seandainya ketika dia benar-benar menahan, benar-benar takut dalam agama Islam, ketika dia ke surga nanti, apakah dia akan mendapat jatah yang sama atau bagaimana? Gimana pertanyaannya? Jadi kalau yang muslim dan muslimah yang dalam hukum agama akan di surga akan dijanjikan bahwa akan ada pangeran ataupun bidadari. Nah, seandainya seorang LGBT ini dia mampu menahan nafsu LGBT-nya, dia hidup dengan takwa dalam keislamannya, terus ketika dia masuk surga, apakah dia mendapat jatah yang sama? Datanya di mana, Bang? Dengan dirinya sebagai LGBT ketika sudah di surga. Jadi gini, Bung. Di dalam Islam itu, dalam surah Al-Mu'minun, yang bisa mendapatkan warisan surga itu adalah orang yang bisa menahan diri, menahan nafsu, kecuali kepada istrinya. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, selain daripada istri itu adalah orang yang berlebih-lebihan. Artinya orang yang melaksanakan kemudian syahwatnya bukan kepada istrinya, itu dianggap zalim dan tidak ada surga bagi mereka. Makanya dikatakan kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang beruntung dalam orang beriman ini, kata Allah, yaitu orang yang memelihara kemaluannya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang beruntung adalah orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Apa kata Allah? Fa innahum ghairu malumin. Maka sesungguhnya mereka ini tidak tercela. Lalu mereka kata Allah apa? Famani bataga wara azalika faulaika humul gadun. Barang siapa mencari di balik itu, yaitu mereka berzina dan sebagainya, menjadi LJs yang Anda maksud tadi, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salatnya. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi
alladzina yarithunal firdaus, yaitu mewarisi firdaus. Jadi kalau yang tadi itu nggak bisa. Jadi kalau ada penyakit seperti itu ya dia harus menahan nafsu. Seperti itu saudara, nggak boleh kemudian dia tidak menahan nafsunya. Harus nahan nafsu dia. Jelas sekali, terima kasih Bang Suma sudah kasih jawabannya. Ternyata memang untuk baik dia menahan, dia memelihara kemaluannya baik untuk istri ataupun suami. Ya, terima kasih untuk itu. Tapi ini mungkin agak janggal. Jadi saya beberapa kali mendengar narasi atau konten-konten di sosial media yang berkata bahwa di surga Islam itu udah bebas, udah tidak ada lagi larangan. Kira-kira Anda bisa ndak ada kegiatan seperti itu nantinya di surga ya? Kira-kira ini dalam posisi sudah di surga. Posisi sudah di surga. Jadi gini, Bung. Ketika umat Islam itu menjaga dirinya, menjaga syahwatnya, menjaga diri, menjaga nafsunya, mensucikan dirinya, tenang jiwanya, ruhnya, kemudian bersih, jasad dan ruhnya itu bersih, maka mereka akan mewarisi surga. Kalau di dunia saja mereka bersih, maka di tempat yang suci itu juga pasti mereka bersih. Karena yang masuk surga itu hanya orang yang bersih, bersih pikirannya, bersih jiwanya, bersih hatinya. Kalau ada orang mengatakan begini, aku rajin sholat, aku rajin puasa, aku ingin melaksanakan semua perintah supaya nanti di surga aku bebas mau melakukan apa saja. Oh, itu tidak bisa masuk surga. Karena sudah ada niatan yang tidak baik. Sedangkan surga itu suci. Surga itu tempatnya orang yang kudus. Tidak boleh masuk ke dalamnya hal yang tercela. Seperti itu. Maka ketika orang beriman masuk ke dalam surga, pasti dia menjaga dirinya. Pasti menjaga dan malu untuk melakukan sesuatu yang melampaui batas. Sedangkan di dunia saja mereka tidak dekat kepada Allah, mereka malu melakukan itu, apalagi di langit, apalagi di jannah, di mana manusia kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Masa di hadapan Allah mau melakukan sesuatu yang tidak seperti itu? Maka kalau Anda bertanya apakah di sana, iya betul, surga itu tempat bersih, maka di surga itu tidak ada pencabulan, tidak ada hal yang negatif. Yesus, ikutilah aku udah jalan hidup dan kebenaran, barang siapa yang percaya kepadaku. Nah, artinya kalau Yesus minta diikuti, kalau Yesus ada hari ini, di depannya ada dua rumah ibadah, yang sebelah kanan sinagoge, sebelah kiri adalah gereja. Kira-kira Yesus menuju kemana? Sinagoge. Iya, kan sinagoge. Kamu kemana? Dia nggak punya dia nggak punya saudara Tuhan. Kemana? Kan dia Tuhan. Saudara kemana? Kan dia Tuhan. Saudara kemana? Kalau saya kan Tuhan Yesus. bilang ateis. Kamu memfitnah Yesus dan mengatakan Yesus ateis. Ketika Yesus berjalan ke sinagoge, orang yang percaya kepadanya akan ikut kepada Yesus, masuk ke sinagoge, bukan ke gereja. Gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan dengan mulut Anda sabar. Enggak, kalau Anda mengatakan, kalau saudara mengatakan Anda percaya kepada Yesus, maka mustahil Anda menjadi Kristen. Itu kuncinya. Mustahil. Bukan, di situ kan belum lahir. Ketika Yesus turun ke bumi kan belum lahir. Setelah naik ke surganya. Tapi ajaran lahir Kristen. Ajaran Yesus itu ada kan? Ketika dia datang ke atas muka bumi, bukankah dia guru? Ada ajarannya kan? Di mana dia beribadah, bagaimana cara dia beribadah, Tuhan. Kepada siapa dia beribadah. Yesus teori praktekkan kan? Kenapa Anda tidak mengikuti? Ini kan kita praktekkan seperti Yesus, seperti Bapa. Apa? Di mana Yesus pernah mencontohkan menyembah Kristus? Tapi kata Bu Darmi Gurunda, Yesus tuh masuknya gereja Advent. Soalnya di Advent nggak makan babi katanya, kata Bu Darmi. Nggak bisa. Meskipun demikian nggak bisa. Bukan Yesus itu hanya makan itu, dengan B2 sama kami nggak haram gitu loh. B2 nggak haram. Nah, itu katanya tadi percaya Yesus, sekarang B2 nggak haram. Artinya kamu penyamar, kamu serigala nyamar domba. Kalau pengikut Yesus itu ya Yudaism, mereka harus hidup sebagai penganut Torah, bukan penganut Bible. Gitu. Tidak ada satupun manusia yang berdosa. Jadi kita
Ya, jangan mengklaim bahwa kita mampu menjalankan semua perintah Tuhan, tapi kita minta pengampunan kepada Tuhan dengan darah Yesus yang mati di kayu tiang salib sehingga kita selamat. Karena kita mengakui dosa kita. Sekarang saya tanya, dosa-dosa kita. Sekarang saya tanya, yang minta persembahan darah manusia Tuhan atau iblis? Di sini bukan minta penyembahan darah gitu loh, tapi karena yang itu minta, adalah proses. Yang minta tumbal manusia. Yang minta tumbal manusia. Nggak ada minta, Tuhan. ini kita minta bukan bicara tumbal, ini bicara pengorbanan Yesus. Ya, tumbal itu korban. Saudara, tumbal itu korban. Korban itu bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab. Sedangkan tumbal itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Ketika Anda percaya bahwa Yesus itu korban di atas salib, itu artinya tumbal di atas salib. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus kau tumbalkan kepada siapa? Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak menginginkan tumbal manusia. Lalu siapa yang menginginkan tumbal manusia? Makanya apa kata Tuhan Yesus atau iblis? di Gunung Getsemani? Dibilang biarlah kehendakmu bukan kehendakku. Itu ya, makanya bilang Tuhan, apa bisa berlalu cawan ini, biarlah berlalu cawan. Karena apa? Ketakutan Yesus itu waktu di Gunung Getsemani berdoa kepada Bapa. Dia nggak sanggup. Berarti yang berlaku kehendak Tuhan atau kehendak Yesus? Bapa lah. Kehendak Bapa ini korbannya domba, hewan atau manusia? Darah Yesus lah kan berkorban Yesus. Di mana Bapak menginginkan darah manusia? Di mana? Filipi 2:5-11, dia memakai rupa seorang hamba, mau mengorbankan dirinya. Yang saya tanya, di mana Bapak menginginkan korban manusia? Yang Filipi itu Bapak Paulus itu. Historikalnya itu bisikan Kristus. Kristus yang menginginkan. Iya, nggak bisa gini loh Bang Juma, itu Filipi itu nggak bisa kita hilangkan, itu kitab suci loh, gitu loh. Kitab sucimu. Yesus kenal nggak buku Filipi? Iya, Yesus kenal nggak buku Filipi? Kenal lah kan melalui itu maumu. Makin melebar Pak, cinta palsu. Maksudnya begini tentang pengorbanan. Itu maumu saudara, itu maumu. Ya. Jadi silakan. Pak Suma, baik Pak Suma atau Goldian tahu apa itu korban penebusan dosa di Perjanjian Lama. Alas untuk melakukan korban. Ya tahu. Nah, alasnya pasti tahu. Jadi nah makanya ini juga saya istilahnya tentang asumsi lah, pasal pandangan teologi saya lah begini. Jadi sekudus-kudusnya manusia, bahkan mungkin di Muslim begitu, sekudus-kudusnya manusia sehari pasti dia akan berbuat dosa lagi, sekudus-kudusnya dia. Nah di zaman dulu di Perjanjian Lama, ketika orang berbuat dosa ingin ke bait suci, dia harus mempersembahkan kurban di situ. Kalau yang mampu mungkin kasih domba sapi yang tak bercela, tidak ada luka, yang memang perfect sapinya. Begitu juga kalau yang tidak punya uang lebih mungkin bisa burung merpati. Kalau mungkin yang punya dana lebih, yang lebih kaya lagi, bisa dengan domba yang luar biasa, dengan yang gemuk, dengan berbulu tebal, dijadikan korban sebagai tebusan tonggal. Kenapa bisa begitu? Ya itu aturannya di Perjanjian Lama. Itu loh. Itu makanya dengan kalau diterapkan seperti itu terus, maka akan lebih banyak lagi, bahkan dijadikan kesempatan untuk jual beli segala macam. Makanya ini loh pencarian. Sebenarnya mereka tahu, itu udah kita bicarakan. Sebenarnya mereka tahu, tapi mereka pura-pura buta gitu loh. Jadi makanya mereka pura-pura buta. Iya, mungkin betul si cinta palsu ini, mungkin kami buta. Untuk itu tolong tuntun kami di mana di kitabnya Yahudi Tuhan menginginkan korban manusia. Silakan. Kalau di Perjanjian Lama tidak ada. Makanya saya lagi menjelaskan. Nggak ada. Saya mau nggak ada loh, Kepas, nggak ada. Kepas Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa kurban kepada Tuhan, maka hendaklah dia mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Itu Kepas ya. Jadi nggak ada manusia. Kristen muncul, korbannya manusia, manusia. Itu udah kita bicarakan lama loh, mengenai tadi itu yang dikurbankan, mengenai apa? Kenapa ada berkurban? Kenapa ada daging kurban? Kenapa Ishak tentang Abraham itu kan mengenai perjanji apa gitu loh? Ini tentang penebusan dosa. Makanya
Kenapa tebus dosa pakai manusia itu? Mana bisa Pak? Tebus dosa pakai manusia itu sumbernya dari hewan. Mana bisa? Darah hewan mana bisa menebus dosa? Mana bisa menebus dosa manusia darah hewan? Imamat satu itulah kamu membantah pencipta langit dan bumi. Itulah tanda-tanda pengikut setan. Pencipta langit dan bumi yang memerintahkan kemudian kepada Bani Israel mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Inilah karena kasih domba, karunia. kambing, Karena dibilang sapi, kasih lembu. karunia. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena kebaikan. Bukan karena kita berkorban, bukan, tapi karena kasih karunia. Aneh aja ini orang. Perjanjian lama begitu ceritanya. Jadi ketika manusia berbuat dosa, ketika apa dia harus mengorbankan. Kalau dia seorang yang mampu, dia mungkin bisa korbankan sapi. Ya. Kalau dia miskin, imamat tempat itu ya betul. Burung merpati gitu. Makanya tapi kalau itu sebenarnya mereka udah tahu pencarian. Kalau mengenai tadi aja Yesus aja waktu ke rumah ibadah harus diberikan merpati. Artinya apa? Di situ tadi yang saya bilang, mereka ini sebenarnya udah tahu Yesus itu adalah juru selamat, tapi mereka ogah-ogahan. Yesus juru selamat memang betul. Yesus itu juru selamat. Selamat itu artinya Islam. Yesus itu juru Islam. Makanya semua prosesi ibadah yang Yesus praktekkan kami lakukan. Tidak ada itu Yesus berkorban manusia, nggak ada. Justru kalau Anda lihat di dalam Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Lakukanlah korban sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memberikan perintah kurbannya apa? Manusia atau kambing domba? Atau sapi? Gitu loh cara belajarnya. Jadi Yesus itu adalah juru Islam, juru salam, juru salom, juru selamat dia. Bukan juru Kristen. Yang juru Kristen itu Kristus. Kristus yang datang kepada Paulus. Beda oknum, gelar sama. Begitu Epas. Pakai ilmu sedikit lah. Jadi yang datang mengajarkan kekristenan itu namanya juga Kristus. Tapi bukan manusia. Sedangkan yang datang mengajarkan Islam itu namanya, gelarnya juga Kristus, Al-Masih. Tapi dia manusia. Jadi pembedanya dua Kristus ini, satu mengajarkan Islam, yang satu mengajarkan Kristen. Sama-sama gelarnya, namanya pun sama. Seperti itu saudara Kepas.